Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfi Daryani Abidin dengan NPM 1821711028. Saat ini saya sedang berada di Museum Nasional yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Gambir, Jakarta Pusat. Nah, saya akan memaparkan hasil KKL yang telah disampaikan oleh Bapak Asep Firman selaku Pamong Budaya Muda Museum Nasional, yang akan memaparkan tentang koleksi museum, khususnya koleksi tentang peninggalan kolonialisme. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang koleksi peninggalan kolonialisme yang ada di Museum Nasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah dari Museum Nasional. Museum Nasional merupakan salah satu museum terbesar dan tertua yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Museum Nasional telah berumur sekitar 2 abad tahun lamanya. Tepatnya pada tahun 1778 dibangun sebuah organisasi yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang didirikan oleh Rader Maher, yaitu seorang menantu dari Gubernur Jenderal VOC pada saat itu. Tanggal tepatnya adalah tanggal 24 April 1778, yang mana pada saat ini setiap tanggal 24 April diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Rader Maher menyumbangkan tempatnya yang berada di Kali Besar yang sekarang berada di kawasan Kota Tua, dan dia juga menyumbangkan barang-barang antik. Pada dasarnya organisasi Batavias merupakan perkumpulan orang-orang yang menyukai barang-barang antik. Nah, kemudian pada saat Inggris menguasai Indonesia yang diperintah oleh Thomas Stanford Raffles pada tahun 1811 sampai 1816, beliau membangun kembali gedung baru di Jalan Majapahit nomor 3. Gedung yang berada di Jalan Majapahit nomor 3 digunakan untuk penyimpanan koleksi dan juga untuk pertemuan, yaitu untuk Literary Society. Kemudian pada tahun 1862 ketika Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda, Belanda membuat gedung baru yaitu di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Dan pada tahun 1868 Belanda membuka untuk umum museum tersebut dengan nama Koningsplein West. Nah, sebelum menjadi Museum Nasional, Museum Nasional mengalami beberapa perubahan nama. Yang pertama dari Batavias, terus menjadi LKH, kemudian berganti menjadi Museum Pusat, dan terakhir menjadi Museum Nasional. Museum Nasional sendiri berada di bawah naungan Kemendikbud. Selain disebut Museum Nasional, museum ini terdapat beberapa julukan nama. Yang pertama Museum Gajah dan yang kedua Museum Arca. Hal ini dikarenakan di museum terdapat patung gajah dan banyaknya koleksi arca. Adapun patung gajah tersebut berasal dari pemberian dari Raja Siam yang ada di Thailand, yaitu pada tahun 1871 raja tersebut mengunjungi Batavia dan memberikan patung gajah tersebut. Setelah saya menjelaskan tentang sejarah Museum Nasional, saya akan menjelaskan koleksi yang ada di Museum Nasional. Namun sebelum itu, mari kita masuk terlebih dahulu ke dalam virtual tour. Saat ini kita telah berada di dalam Museum Nasional secara virtual. Seperti yang telah Bapak Asep Firman sampaikan, bahwa terdapat lebih dari 197.000 koleksi di Museum Nasional dengan 7 kategori, yaitu prasejarah, arkeolog, etnografi, geografi, sejarah, numismatik, dan heraldik. Adapun Museum Nasional terdiri dari 2 gedung, yaitu Gedung A dan Gedung B. Namun untuk Gedung A belum dapat dibuka untuk umum, sedangkan Gedung B yang sekarang saya masuki. Pada lantai 1, yaitu tentang manusia dan lingkungan Indonesia. Pada lantai 1 ini kita dapat menemukan koleksi masa pra-aksara di Indonesia, alias masa manusia purba. Di lantai 2 yaitu tentang iptek dan ekonomi. Pada lantai 2 kita akan menemukan berbagai macam koleksi pada masa kerajaan Hindu-Buddha, seperti aksara dan prasasti dari berbagai macam kerajaan. Selain itu ditemukan pula pengetahuan tentang astronomi, seperti neraca, kalender, globe, dan lain sebagainya. Pada lantai 3 yaitu tentang sosial dan pola pemukiman.
Pada lantai ini terdapat koleksi peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia serta sejarah tentang kolonialisme di Indonesia. Adapun contoh koleksi dari peninggalan kolonialisme di Indonesia seperti jam dinding serta perabotan rumah tangga. Untuk koleksi lebih lengkap tentang masa kolonialisme di Indonesia itu terdapat di gedung A yang masih belum diperuntukkan untuk umum. Namun seperti yang Bapak Asep Firman sampaikan, terdapat salah satu koleksi yang menjadi ikonik dari Museum Nasional tentang peninggalan kolonialisme di Indonesia, yaitu Padrau. Padrau merupakan batu peringatan perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda pada tahun 1522. Gubernur Portugis di Malaka bernama George de Albuquerque mengutus Henry untuk mengadakan hubungan dagang dengan Raja Sunda yang bergelar Samiang. Perjanjian dibuat tanggal 21 Agustus 1522 yang berisi Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Kalapa dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan atau yang disebut dengan Padrau dalam bahasa Portugis. Kerajaan Sunda sepakat karena mendapat bantuan Portugis dalam menghadapi kerajaan Islam Demak. Namun perjanjian tidak terlaksana karena pada tahun 1527 Fathahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa. Kita berlanjut ke lantai 4, yaitu tentang khazanah emas yang di dalamnya terdapat koleksi emas dan perak dari berbagai macam peninggalan di Indonesia. Contohnya seperti mangkuk Ramayana, mahkota dari emas, serta jurgan. Kemudian kita keluar gedung dan menuju selasar gedung. Kita akan menemukan patung, prasasti maupun arca dari peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Demikianlah laporan KKL online yang telah saya ikuti bersama Bapak Asep Firman tentang Museum Nasional, khususnya koleksi tentang kolonialisme di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.